Udah hampir jam setengah 6, bahkan hampir jam 6, tapi orangnya belum bangun-bangun. Ini gue lagi duduk di pinggir jalan. Oke, setelah kesulitan di episode sebelumnya, yang dimana gue nggak bisa masuk ke homestay gue karena ownernya kunci pagar dan kunci pintu. Akhirnya sampai jam setengah 7 pagi, gue tetap masih terlunta-lantung, nggak tahu arah dan tujuan. Dan gue jalan-jalan di sekitar homestay. Terus gue ketemu banmi udah buka dan udah bisa dipesen. Ya udah deh, gue pesan banmi-nya. Ini banmi itu kayak roti roti sandwich gitu ya. Kayak sandwich, kayak Subway. Ya benar, kayak Subway. Tapi ini versi tradisional Vietnamnya. Di dalamnya itu dia ada campuran sayuran, daging. Gue gak yakin banmi yang gue makan ini halal, tapi ya whatever lah, yang penting gue makan lagi. Karena sebelumnya instant noodles yang gue makan di Family Mart itu gak enak. Dan ternyata banmi yang gue makan ini juga gak enak. Ini harganya sekitar 30.000 Vietnam dong. Dan akhirnya abis makan banmi gue dapat inspirasi, ini gak bisa, gue harus cari hotel segera, hotel yang bisa gue check-in. Dan finally gue dapat satu hotel. Gue check-in, gue tidur. Tapi untuk ngedapetin hotel ini, biar gue bisa masuk di jam setengah 7 pagi, juga butuh perjuangan. Berikut penjelasannya. Halo guys, ini rambut gue lagi hancur banget karena tadi sebelum tidur gue cuci rambut, tapi gue gak kasih conditioner, dan gue gak blow, gue gak catok. Jadi ya masih kayak hancur banget gitu. Ini gue mau ikat aja. Ini gue udah tidur dari jam 7. Sekarang itu sudah jam 2 sorean. Ya ini kurang lebih sekitar hampir jam 2 lah ya. Gue tidur dari jam 7 pagi sampai jam 12. Dan ini gue lapar, gue bangun. Gue mau keluar, gue mau makan. Karena dari tadi gue dapat makanan itu kurang cocok di lidah. Pop mie yang di Family Mart, mie instan mie cup yang di Family Mart nggak cocok sama gue rasanya. Terus tadi banmi-nya juga masih kurang cocok sama gue. Jadi gue penasaran, gue mau keluar cari makanan yang lain, mungkin yang kayak pho gitu. Karena untuk pertama kali gue makan pho di negeri pho-nya langsung. Ini aneh banget sih rambut gue. Pokoknya tadi subuh adalah pengalaman terdahsyat gue. Dan lucunya setelah gue komplain ke tiket.com, gue ceritain pengalaman gue tentang ini homestay, mendadak beberapa menit setelah gue komplain, ownernya nelpon gue dan dia minta maaf. Dia bilang handphone itu nggak ada suaranya, jadi dia nggak dengar waktu gue nelpon dia. Dan juga dia minta gue balik di jam itu, pada saat di mana gue udah nemuin hotel ini. Gue tinggal negotiation aja sama pemilik hotel yang sekarang. Ya bukan pemilik hotel juga sih, tapi kayak front desk people-nya hotel sekarang, cost room luxury hotel something gitu. Dan gak berapa selang waktu kemudian pihak tiket.com telepon gue, tapi karena gue lagi roaming jadi terpotong teleponnya, kepotong pulsa gue yang cuma 50.000. Dan orang tiket.com-nya nanya apakah pihak homestay-nya sudah menghubungi gue atau belum. Gue bilang udah, setelah beberapa menit gue komplain sama kalian by apps. Terus pihak tiket.com-nya nanya lagi sama gue, kakak mau balik lagi gak ke homestay-nya atau enggak. Gue bilang sama pihak tiket.com-nya, adminnya, kalau lo jadi gue, lo balik lagi apa enggak. Gue udah kehilangan waktu, tenaga, dan sekarang gue udah kehilangan uang. Gue gak peduli apa masalah ownernya, gue bener-bener gak peduli. Yang jelas gue sudah make a confirmation kalau misalnya gue bakal datang early, and they said okay. But suddenly it's happened like this. You know, itu bikin gue kesel sih sebenarnya. Apalagi hari pertama gue dan pertama kalinya gue ada di Ho Chi Minh, Vietnam. Memutuskan untuk tidak kembali ke homestay itu, dan gue minta tiket.com mencari kebijakan yang sesuai dengan apa yang gue alami sekarang. Terus nemuin hotel ini juga agak unik. Sebenarnya gue cari-cari di apps dulu, gue cari di Traveloka, di tiket.com, di Agoda, gue cari
harga yang termurah dari hotel ini, cost room, dan gue dapetnya di tiket.com lebih murah sekitar 260.000, sementara di tempat-tempat lain itu harganya sekitar 300 ribuan, and I take it. Terus gue datangin ini hotel, gue tanya, kamu punya empty room atau enggak sekarang? Itu sekitar jam 6 pagi, 6.30 pagi. Katanya tidak punya, saya tidak punya empty room. Terus gue tanya lagi, bisa check-in nggak, early check-in nggak gue? Terus front desk people-nya, front desk man-nya bilang nggak bisa early check-in karena kami tidak punya empty room. Conversation ini berlangsung menggunakan Google Translate. Gue translatein ke Vietnam karena front desk man-nya itu kurang oke dalam bahasa Inggris. Jadi gue bilang sama dia, oke, gue mau early check-in, berapa harus gue bayar? Terus dia bilang, enggak, kita nggak punya empty room, itu terus bahasanya. Akhirnya gue keluari Vietnam dong gue keluari dulu dari 300 ribu Vietnam dong. Ini gue bayar sekarang, gue mau early check-in sekarang karena gue capek banget, tolong mengerti gue. Terus dia bilang, maaf kami tidak punya empty room. Gue tambahin lagi 100, masih juga, dan akhirnya gue tambahin sampai 600 ribu Vietnam dong. Dan dia bilang, oke, aku salah, aku punya empty room. What the F? And then gue ketik lagi di Google Translate, oke, gue bayar sama kamu sekarang 600 ribu, tapi gue harus masuk saat ini juga karena gue capek banget. By the way, itu jualan apa sih? Kayak suaranya kayak sate, masa ada jual sate di sini? Dan 600 ribu gue keluarin, akhirnya gue bisa early check-in. Gue masuk ke kamar ini, thank God gue dapet kamar yang paling ujung. Biasanya kamar kalau paling ujung itu lebih luas dan kamarnya bersih, fasilitasnya cukup lengkap. Nanti gue akan tunjukin fasilitas kamar ini. Dan gue gak peduli lagi, gue langsung mandi, gue hubungin my boyfriend. I contact my boyfriend and I tell what exactly happening here, because my boyfriend cannot sleep because he always with me to facing this problem. Thank you babe, I really love you. And then ya udah, abis gue infoin ke cowok gue mandi, gue tidur, gue matiin semua telepon, gue nggak peduli lagi apa-apa, gue tidur. Dan gue bangun jam 12 siang, dan sekarang udah jam 2. Gue mau keluar, gue lapar banget. Dan ini ya ala kadarnya aja, gue tadi cuma pakai sunscreen. Yang paling penting sunscreen badan. Ini gue pakai sunscreennya dari Something yang body. Kalau sunscreennya wajah gue pakai dari Aven. Udah, oke, segitu aja ceritanya. Semoga kalian semua bisa belajar dari my mistake, dan semoga kalian tidak mendapatkan apa yang gue rasain kemarin. Yang jelas yang gue bisa tarik kesimpulan yang pertama adalah ini cuman my opinion aja. Menurut gue Vietnam people, terutama orang Ho Chi Minh, mereka kelihatan banget money orientednya. Dan mungkin karena kelihatan guanya turis, jadi ya anything related to the money. Nggak tahu kenapa di sini itu aktivitas paginya terhitung agak cukup lama dibandingkan dengan beberapa negara Asia Tenggara yang pernah gue kunjungin. Let's say Thailand itu mereka kegiatan morningnya lebih cepat ya. Di jam 4 pagi aja kalian sudah lihat mereka udah sibuk membenahi toko, dan di jam 5 pagi kalian sudah bisa sarapan. I don't know kenapa di Ho Chi Minh nggak kayak gitu. So ya, itu aja sih yang bisa gue simpulin, tapi mungkin kesimpulan gue bisa berubah. Dan ini juga gue tadi nonton TV-nya semua bahasa Vietnam, gue gak ngerti apa yang gue tonton. Ya gue biarin aja, gue hidupin aja. Gue udah bayar lumayan kan dari tiket.com, gue udah bayar 270.000 rupiah untuk kamar ini, dan gue tambah lagi dengan 600.000 Vietnam dong. Kalau nggak salah 600.000 Vietnam dong itu sekitar 500 ribuan something kayak gitu. Dan ini ada di District 1. Oke. So ya, udah ya, gue mau keluar, gue mau makan. Oke. Ya kurang lebih begitulah ceritanya, walaupun sebenarnya ceritanya itu lebih ribet lagi dari situ. Tapi kesimpulannya dan saran dari gue adalah jangan ambil pesawat subuh
kayak gue, walaupun kalian sudah booking hotel, walaupun kalian sudah konfirmasi mau early check-in, jangan, please jangan. Nah ini selanjutnya gue langsung cari pho. Gue butuh makanan yang enak karena dari kemarin makanan gue itu, bukan dari kemarin, dari tadi makanan gue gak enak. Dan akhirnya ketemulah pho yang direkomendasikan dari Google di sekitar hotel gue. Dan bener dong, ini pho-nya enak banget, lebih enak dari yang biasa gue makan di Jakarta. Lagi-lagi gue gak yakin ya ini halal. Terus ini juga kopi pertama gue di Vietnam, ini juga enak banget. Habis itu gue ambil Grab bike, gue jalan-jalan ke Bentan Market. Ini helmnya lucu banget anjir. Dan ini gue jalan-jalan ke Bentan Market. Di sini Grab bike, Grab car itu murah, mursida banget. Ini Grab bike gue aja gue pakai promo, gue cuma bayar 6.000 Vietnam dong. Which is kalau di rupiah mungkin cuma 2.000 rupiah apa malah 1.500 rupiah kali ya. Nah ini gue pilih ke Bentan Market, salah satu tujuan atau destinasi wisata pasar tradisional gitu, tapi banyakan bule, aneh sih. Dan di sini kalian harus bener-bener pinter nawar banget. Kabar baiknya buat kalian yang cari makanan halal, di sekitar Bentan Market ini banyak banget makanan halal, banyak banget makanan Malaysia, makanan Pakistan, makanan yang bernuansa timur ya, timur tengah, bernuansa muslim kayak gitu, gampang banget ditemui di sekitar Bentan Market. Ingat ya, di Bentan Market harus pinter nawar. Nawarnya jangan 50%, kalau bisa 60%. Nih situasi Bentan Market. Dan aku kasih tahu juga, kalau misalnya ke Bentan Market pilih weekend deh, karena dia lebih rame dan lebih banyak acara. Pulang-pulang aku beli buah, ini ada sawo, terus ada mangga, ada pepaya, karena bingung mau makan apa lagi. Ya udah deh makan buah-buahan. Dan sawonya ini sumpah enak banget anjir, enak banget sumpah. Ini lebih enak dari sawo yang ada di Indonesia atau dari Sumatera tempat gue berasal ya. Dia gede dan manis, manisnya juga nggak manis yang nyakitin tenggorokan gitu. Sambil makan sawo, gue sambil nonton TV lokalnya dia, karena di sini nggak ada channel internasional. Dan gue nggak ngerti bahasa dia apa. Ya udah gue kayak kira-kira deh kayak gini deh kayaknya ceritanya gitu loh. Isi TV-nya itu, isi sinetronnya kurang lebih kayak gini kali ya ceritanya. Nyepi dia. Nyepi nih. Kemana nih? Mau ngapain dia nih? Wah, ya nggak bener nih. Harus ada sensor nih. Waduh. Ini cewek soalnya dia pura-pura malu-malu depan calon mertua. Udah jadi aja mertuanya diikat leher sama dia. By the way ini sawo enak banget dah. Enak. Oke, ini sebelum gue check out, gue tunjukin dulu kamar hotel yang gue pakai mendadak kemarin. Ini gue tunjukin, tapi ini tuh udah gue tempatin kurang lebih 2 hari. Nggak 2 hari juga ya. Pokoknya udah gue tempatin. Jadi agak berantakan. Yang penting kalian udah tahu gambarannya. Kalau misalnya kalian ambil hotel ini, kalian dapat apa aja. Nah ini pintu masuknya tuh, gitu. Ini kasurnya berantakan karena udah gue tidurin. Tuh kalian dapatnya ada telepon, dan sebelah sini tuh by the way ini kamar 602 ya. Nih dapat tempat duduk kayak gini. Terus dapat tempat duduk gini, ada meja riasnya tuh. Oke. Dan ini balkonnya. Tuh. Oke. Terus di sini ada TV. TV-nya mostly adalah acara lokal. Jadi gue cuma ngidupin untuk nemenin gue doang. Nih dapat teko listrik, tapi nggak gue pakai karena kelihatan kotor di dalamnya. Itu ada teh sama gula kayaknya. Cup tuh, itu aqua. Seharusnya dia dapatnya aqua air minum, dia tuh dapat ukuran sedang 2. Ini gue beli lagi. Dapat kulkas ya. Tuh ada hair dryer. Terus dia tuh dapat sendal jepit kayak gini juga. Nah ini adalah kamar mandinya. Tuh dia shower kayak gini ya, dapat sampo, sabun. Tuh ini. Nah kurang lebih seperti inilah yang kalian dapatkan. Dan sekarang gue mau check out.
karena gue mau pindah ke hotel satu lagi di distrik 3. Itu hotel yang dibookingin sama pihak kantor gue. Ya udah, nanti sisanya gue update lagi. Oke, ini gue akan check out next episode lebih seru lagi karena gue nginap di salah satu hotel mewah di Vietnam. Jangan lupa nonton episode selanjutnya ya. Love you. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here.